bedene saya tak yang kui, bedene gincu saya tak yang kui, bedene krim malam, krim pagi saya tak yang kui, cek uang, kompolakin. Nanti kita praktek di situ, ya, praktek di situ bedenenya pote, bedene napa saya tak yang kui, gelas-gelas aqua ini dikumpulkan, itu akan jadi bahan pembelajaran. Maka anak akan berpikir, dia akan mencoba. Ini kira-kira di mana ya? Nggak cocok misalnya. Ini di mana ya gitu. Oh ternyata ini dengan ini dia mencoba. Ternyata bisa. Ini dengan apa? Dia akan bergerak. Kalau hanya dengan majalah, maka dia hanya menggerakkan tangannya saja dengan pensil. Tapi dengan ini akan mencoba. Mencoba itu bagian dari berpikir kritis. Kreatifnya di mana? Kreatifnya karena dia akan berimajinasi dengan benda-benda yang ada. Seperti itu. Ibu kan nggak perlu cari jauh-jauh bahan pembelajaran itu. Ini loh, di ruangan ini saya sudah dapat tiga benda untuk anak belajar menghubungkan sesuai dengan pasangan. Jadi nggak perlu mahal-mahal kan lingkungan berkualitas itu. Kita lihat. Oke. Ini karakteristik anak. Kalau ibu hanya memberikan majalah, maka ibu mengebiri, ibu memasung anak itu. Padahal anak itu punya sifat unik, suka pada kebebasan, aktif, rentang perhatiannya pendek. Kalau majalah, dia duduk manis di tempat, mengerjakan, pasti ibu mengatakan, selesaikan sampai tuntas, jangan keluar garis. Kalau daun warnanya hijau, kalau tanah warnanya coklat, bagaimana anak bisa kreatif dan kritis? Tapi kalau ini anak akan berdiri, kan? Akan mencoba, tangannya bergerak, kemudian ada kolaborasi, temannya pasti akan nimbrung. Klero jia ada iya kendengereh, ya ada iya. Nah, disitulah kemudian ada proses interaksi. Kalau majalah dia hanya ngerjakan sendiri, gitu ya. Oke, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Apa itu pembelajaran berbasis proyek? Adalah munculnya inquiry. Inquiry itu meneliti. Pemecahan masalah dan integrasi ini kita tinggalkan karena pasti banyak nanti. Nah, ini lihat seperti ini. Kan ibu tidak perlu beli, ibu tinggal cari saja tanaman-tanaman di depan. Yuk, kita buat apa? Jangan cuma maaf, ini pelajaran zaman purba juga. Begitu ingin tahu perkembangan pertumbuhan, maka bawa biji kacang hijau, diberi air, kapas. Jangan itu toh, masih banyak. Ya, masih banyak proyek-proyek yang lain. Atau misalnya membuat mahkota dari daun. Sudah selesai juga, tinggalkan. Saya sudah mengadakannya apa? Percobaan menanam biji. Apa? Kacang hijau, lombok itu sudah selesai ya. Ganti yang lain. Nah, ini main pasar-pasaran misalnya. Oke. Proyek merawat tanaman yang ada di sekolah sederhana saja. Ini banyak tanaman di sini, yuk dijadwal satu-satu. Siapa yang akan menanam hari ini, siapa yang akan merawat, akan membersihkan, itu akan jadi pembelajaran yang menarik. Tidak tadi yang ibu sampaikan, duduk mengaji, nyanyi, makan bersama, pulang. Hari ini kegiatan kita setiap Senin buat jadwal nih gurunya. 3 orang membersihkan tanaman, kemudian diukur tingginya setiap hari. Senang anak-anak itu. Dilihat apakah ada binatang di situ, dicatat. Nah, maka anak akan belajar menulis. Tidak perlu kemudian harus hurufnya. Gambar. Nanti begitu menginjak 3 bulan, baru kemudian anak belajar menulis title-nya. Kalau ulat berarti U, semut S. Itu ada pembelajaran literasi. Jadi bukan nulis di papan tulis, ulat. Tulis ya seperti ibu, nyaman berujuk tojo. Nak kanak tanam, tangannya kan belum siap mereka. Tangan badan nulis seperti ini. Ya, ada yang seperti ini. Ibu kan nggak petepak
cong deh iya. Tepak, ya nggak bisa Bu. Bisa begini itu karena ada rangsangan. Rangsangannya dengan apa? 1, sering merobek-robek kertas. 2, main meronce. 3, membuat bola dari koran. Baru anak itu bisa kuat ininya. Kalau ibu paksa dia untuk menulis, hati-hati. Maka ada bagian dari sarafnya yang putus. Allah. Jadi ibu berdosa. Jadi kalau sekarang putra-putri ibu keluar dari TK, alhamdulillah, mari bisa nulis kapi, hati-hati. Nanti donnya itu 5 atau 10 tahun lagi. Otak yang putus itu akan mencari kompensasi. Kalau ada bapak-bapak sekarang suka begadang malam misalnya, itu mungkin masa mainnya kurang gitu ya. Nah, bisa jadi ibu gurunya dulu begitu dipaksa. Kalau ada ayunan di monumen, bapak-bapak yang duduk main ayunan, itu karena dulu dipaksa nulis sebelum waktunya. Ya, iya, tepuk tangan buat bapak-bapak yang iya, saya heran. Ini bapak-bapak ini kok sudah tahu itu untuk anak-anak. Dia enjoy aja main ayunan, gitu ya. Jadi kalau ada sebutan masa kecil kurang bahagia, karena kita mungkin sebagai guru ikut merenggut kebahagiaan itu. Belum waktunya menulis. Ibu kan, nih, ibu kalau anak sudah diajarkan nulis gitu ya pasti ya. Iya. Kemauan ibunya harus diparenting. Untuk bisa nulis ada 11 tahapan. Perhatikan, itu ada ilmunya. 1, merobek kertas. Merobeknya juga ada ilmunya. Merobek separuh kertas, merobek separuh, ada, nanti saya kasih. Ada semua step by stepnya, termasuk main plastisin. Itu bagian dari menguatkan otot-otot ini. Kalau ibu sekarang anak masuk sudah dikasih pegang pensil, ibu sudah memutuskan satu saraf otak di anak, hati-hati ya. Oke, lanjut. Ini berbasis proyek membacakan buku cerita. Oke, pertanyaan juga. Kemarin kurikulum 13 kita belajar tentang scientific. Pernah dengar kurikulum 13 scientific? Apa ibu sudah melakukan itu? Pasti ada nih yang sudah ikut pelatihan.